dan saya tidak mengetahui tingkatan yang lebih mulia dan lebih tinggi dari ridha, karena ridha ini adalah induknya cinta. Semakin sempurna cinta kepada Allah, semakin ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ridha ini adalah amalan hati yang ada pada diri setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintainya. Orang-orang yang ridha kepada Allah, mereka ini adalah hizbullah, tentaranya Allah, golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 ini, kamu tidak akan mendapati suatu kaum, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling kasih sayang terhadap dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah tegaskan, ayat ini termasuk salah satu kaidah di dalam al-wala wal bara. Ayat ini termasuk kaidah di dalam al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun para penentang-penentang itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga atau kerabat mereka. Orang-orang yang seperti ini, yang cintanya mutlak kepada Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, orang-orang inilah yang ditetapkan di hati mereka keimanan, dan Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya. Allah masukkan mereka di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hizbullah, itulah golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, golongannya Allah inilah mereka yang sukses. Mereka lah orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Apa itu ridha? Definisi yang disampaikan oleh para ulama sangat banyak sekali. Namun saya cukupkan dengan satu pengertian saja, adalah ridhanya seorang hamba kepada Allah adalah ketika hamba ini pasrah dan tunduk terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ridhonya seorang hamba adalah ketika seorang hamba pasrah dan tunduk terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, ya, selanjutnya, di samping tunduk dan pasrah terhadap perintah dan larangannya, dia menerima terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hidupnya. Jadi ridha dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, menerima dengan ketetapan Allah di dalam hidupnya. Maka dia tidak mengeluh terhadap ketetapan-ketetapan Allah, baik berupa perintah maupun larangan atau musibah-musibah. Jadi ridha itu menerima ketetapan Allah baik berupa perintah syariat, yaitu perintah dan larangan,
maupun ketetapan di dalam kehidupan kita. Ketika seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku, maka konsekuensinya itu tadi. Dia menerima bahwa Allah ketika memerintah sesuatu, dia tunduk. Ketika melarang sesuatu, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah menetapkan sesuatu di dalam hidupnya, dia tidak berkeluh kesah. Dia menerima. Maka buahnya adalah dia qanaah. Buahnya adalah dia memiliki hati yang cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Dan ridha ini bertingkat-tingkat. Ada ridha yang wajib, ada ridha yang sunnah, dan ada ridha yang haram. Ridha yang wajib, ridha yang sunnah, dan ridha yang haram. Ridha yang wajib ini terdiri atas 4 hal. Ya, kita membahas yang wajib dulu karena itu yang wajib kita jalani di dalam kehidupan kita saat ini. Kita wajib. Adapun ridha yang sunnah itu hanya berlaku kepada para wali, orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ridha yang wajib itu terdiri atas 4 hal. Yang pertama, ridha Allah sebagai Tuhan kita, ya. Yang kedua, ridha Islam sebagai agama kita. Dan yang ketiga, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah untuk kita. Ini ridha yang wajib. Ada 4. Yang 3 pertama, ridha Allah sebagai Tuhan kita. Ridha Islam sebagai agama kita. Ketiga, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah untuk kita. Al-Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan bahwa beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radhiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasulah." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seseorang akan merasakan manisnya iman jika dia ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ridha yang wajib. Ya, ada berapa ridha yang wajib? 3 atau 4? 4. Baru 3 disampaikan. Yang keempat, ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan membahas ridha yang sunnah seperti apa, ridha yang haram seperti apa. Kita masih membahas ridha yang wajib. Ridha kepada Allah, di antara bentuk ridhanya kita Allah sebagai Tuhan kita adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya, ya, mengikhlaskan Allah di dalam ibadah. Maka ketika seorang mengatakan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maka dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ridha di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha terhadap segala ketetapan Allah di dalam hidup kita, maka kita mengharapkan segala hajat kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Kita mengharapkan segala kebaikan kita untuk hidup kita di dunia dan di akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai pemuda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salafuna saleh terdahulu meminta kepada Allah di dalam segala hal, sampai diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhuma rahimahullah, beliau melihat ada seorang pemuda yang salat dengan terlalu cepat. Beliau mengatakan, "Wahai anak muda, apa kamu tidak punya sesuatu hajat kebutuhan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salatmu sedemikian cepatnya? Adapun aku sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan garam dapur pun saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Minta kepada Allah dalam segala urusan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi ridha Allah sebagai Tuhan kita marah jika ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ridha, kita marah jika ada orang berbuat syirik. Inilah ruhnya Islam. Mencintai tauhid, membenci kesyirikan. Ini ruhnya Islam. Maka kita benci kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah ini punya anak, yang menyembah salib. Kita membenci mereka yang menyembah Isa putra Maryam. Kita membenci mereka yang mempertuhankan Uzair, Nabiullah Uzair, yaitu orang-orang Yahudi. Kita membenci kepada mereka yang menyembah berhala-berhala. Baik itu berhala-berhala itu adalah sosoknya Nabi, atau sosoknya orang-orang saleh yang mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang saleh, bahkan mengira bahwa itu sebagian dari ibadah kepada Allah, padahal mereka sedang menggugurkan tauhid yang mereka lakukan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mungkin seseorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya kalau masih syirik. Itu mustahil. Ini mustahil. Kalau dia mengatakan walaupun zikirnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, terus pagi sore dia membaca itu ribuan kali sekalipun, tapi di saat yang bersamaan, di momen-momen tertentu, dia masih melakukan kesyirikan. Dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Kalau dia ridha Allah sebagai Tuhannya, dia tidak akan berbuat syirik. Dia akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang berharap kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari derajat waliullah. Tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah jadi waliullah, itu mustahil. Yang menyekutukan Allah mungkin akan menjadi wali, tapi walinya syaitan, bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 164. Surat Al-An'am 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah aku harapkan untuk menjadi Tuhan, sedangkan dia Tuhan segala sesuatu? Ya, surat Al-An'am 163. 164. Maaf. Tambah 1. Ya, 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah yang aku harapkan sebagai Tuhan, sedangkan dia Tuhan segala sesuatu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan, yakni sayyidan wa ilahan, fa kaifa atlubu rabban ghairahu wa huwa rabbu kulli syai'. Itu bagaimana aku bisa mencari sesembahan selain Allah? Bagaimana aku mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, sedangkan segala sesuatu dialah yang menciptakannya, dialah Tuhannya, dialah yang memilikinya. Juga di dalam surat Al-An'am ayat 14 Allah berfirman, Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Ayat 14 dari surat Al-An'am. Katakanlah, apakah selain Allah aku jadikan sebagai penolong, sebagai pelindung, pencipta, sedangkan dialah pencipta langit dan bumi.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ridha kepada Allah adalah cinta dan benci karena Allah. Mencintai yang dicintai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah. Ini konsekuensi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah konsekuensi yang sifatnya wajib. Maka kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah mencintai Rasulullah SAW. Kita mencintai khulafaur rasyidin, para sahabat, karena Rasulullah SAW dan Allah SWT memerintahkan kita untuk mencintai para sahabat. Kita mencintai para ulama, dan mencintai para ulama adalah bentuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang saleh dan orang-orang yang zuhud sebagai bentuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, bentuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Demikian pula sebaliknya, membenci orang-orang fasik, pelaku dosa, adalah bentuk ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita. Membenci para binatang film, binatang sinetron, ya, karena bukan seperti manusia perilakunya, yang tidak tahu mana halal mana haram. Itu hewan, bukan manusia. Allah berikan kita pandangan, penglihatan, pendengaran, dan hati. Mata kita, pendengaran kita, dan hati kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang milik kita dan mana yang bukan milik kita. Kalau binatang punya mata, punya telinga, punya hati, ya, tapi hanya sekedar organ saja. Kalau dikasih sayur hijau, dia nggak tahu ini sayurnya tetangga atau bukan. Ya. Tapi kalau manusia tahu dia, oh ini tidak halal untukku, ini bukan istriku, haram, yang itu adalah yang halal. Tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Tahu barang yang halal, yang miliknya yang boleh dia ambil, dan mana yang tidak boleh dia ambil. Ya. Namun kalau manusia tidak membedakan ini dengan itu, bukan manusia. Ya, maka lebih pantas disebut, ya, bukan saya yang bilang. Yang kedua, ridha Islam sebagai agama. Kita ridha, raditu billahi rabban wa bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Maka kita menerima semua ketetapan syariat Allah di dalam dinul Islam ini. Ya, konsekuensinya semua syariat Allah yang Allah tetapkan itu benar. Kita halalkan yang dihalalkan oleh Allah, kita haramkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 114, Allah berfirman, "Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala." Apakah aku menjadikan selain Allah sebagai pengambil keputusan, sebagai hakim yang menetapkan segala perkara, sedangkan dialah yang menurunkan kepadamu kitab yang penuh dengan rincian, yang merincikan segala sesuatu. Maka konsekuensi ridha Islam sebagai agamanya, apa yang diwajibkan oleh Allah, kita wajib mewajibkannya. Allah mewajibkan bagi kita untuk birrul walidain, maka kita harus mewajibkan birrul walidain. Allah mewajibkan salat, kita wajib salat. Allah mewajibkan zakat, kita wajibkan zakat. Allah mengharamkan zina, kita haramkan zina. Allah haramkan riba, kita haramkan riba. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita haramkan, segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan. Dan ketika ada seseorang yang tidak ridha dengan yang satu ini, kafir. Dia akan kafir, murtad dari dinul Islam. Kalau ada sesuatu yang Allah wajibkan, terus dia tidak ridho, saya nggak terima sholat itu wajib, misalnya menolak kewajiban sholat, bukan hanya sekedar meninggalkan sholat. Kalau sekedar meninggalkan sholat, para ulama masih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia murtad, keluar dari dinul Islam karena meninggalkan sholat, sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Dan ada yang mengatakan bahwa dia tidak kafir selama hanya sekedar malas saja yang menyebabkan dia meninggalkan sholat. Namun kalau sampai keyakinan, meyakini sholat tidak wajib, murtad, keluar
dari dinul Islam karena mengingkari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya seorang yang minum khamar tidak serta murta atau mutlak dia murtad. Kalau dia, kamu tahu kan khamar itu haram, iya, tapi saya terbawa oleh hawa nafsu, saya tidak bisa meninggalkannya, maka orang ini tidak murtad, tidak kafir. Namun kalau dia mengatakan, siapa bilang khamar itu haram? Siapa bilang haram, halal ini? Ya, dia telah menolak apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penolakan itu dia murtad, keluar dari dinul Islam. Dia tidak ridha Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ridha yang wajib hukumnya, maka konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 28. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 28, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Itulah karena mereka mengikuti apa yang menyebabkan Allah murka dan mereka membenci ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membatalkan amal-amal mereka. Allah batalkan amal mereka, artinya mereka ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tolak semua amal ibadah mereka. Ya. Menolak jilbab, kewajiban berjilbab termasuk di dalam hal ini. Karena jilbab kewajibannya adalah sesuatu yang ma'lumun bid-darurah fid din, sesuatu yang diketahui oleh di dalam agama sebagai sesuatu yang mendasar. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan wanita-wanita orang beriman, hendaklah mereka menutupkan kepada tubuh mereka dari jilbab-jilbab mereka. Ini menunjukkan kewajibannya. Para ulama tidak pernah berselisih pendapat tentang wajibnya jilbab. Mereka hanya berbeda pendapat tentang batasan jilbab yang wajib untuk menutupi tubuh itu mana. Apakah wajah termasuk atau tidak. Itu yang terjadi perselisihan. Namun tidak berselisih satupun para fuqaha, para ulama, ahli fiqih menyampaikan tentang apakah jilbab yang sebagai penutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ini tidak termasuk yang diperselisihkan oleh mereka. Para ulama tidak berselisih di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam keputusan seorang muslim tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ridha Islam sebagai agama yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang yang dia ini suka dengan, ya cenderung dengan kebiasaan orang-orang kafir, senang dengan keyakinan-keyakinannya orang kafir, tradisi-tradisi mereka, dan senang jika negeri-negeri Islam ini dikuasai atau dikontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir tersebut, maka apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang dia ucapkan ketika dia mengatakan raditu bil islami dina. Ketika dia ridha Islam sebagai agamanya, maka semua ajaran Islam dia harus lebih kedepankan ketimbang yang lain. Ketika ditanya dalam hatinya mana lebih suka, wanita berjilbab atau telanjang atau setengah telanjang, ya harusnya orang yang beriman ridha Islam sebagai agamanya akan lebih memilih wanita yang berjilbab yang menutup auratnya ketimbang yang mereka menunjukkan segala auratnya. Juga di antara bentuk ridha Islam sebagai agama adalah berwala, loyal kepada dinul Islam dan membenci kekufuran. Ya, lebih cenderung kepada dinul Islam, memilih dinul Islam dan membenci kekufuran. Maka segala syiar-syiar Islam dicintainya. Mencintai segala syiar-syiar Islam adalah bentuk ridha Islam sebagai agama. Yang ketiga,
ridha Muhammad sebagai nabi kita. Ridha Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sekedar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Namun lebih dari itu, hendaklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai, melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri, pasangan hidup kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, teman-teman kita, dan seluruh manusia di alam semesta ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan benar iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia yang di alam semesta ini. Jadi cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar ketimbang cinta kita kepada kedua orang tua kita. Betapa banyak dari kita sangat tersinggung kalau orang tua kita dihina, tapi santai kalau Rasulullah SAW dihina. Biasa-biasa saja kalau Rasulullah SAW atau sunnahnya dicela. Namun orang tua kita dicela, tidak terima 7 turunan. Ini adalah bentuk salah di dalam ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Ketika kita mengatakan wa raditu billahi rabbana raditu billahi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, ridha Muhammad sebagai nabi, konsekuensinya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri bahkan. Maka ketika kita mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri, itu contohnya seperti para sahabat. Di antara mereka ada yang sedia dimutilasi demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Dipotong organnya. Al-Khabab ibn al-Ard radhiyallahu an, satu persatu tubuhnya dipotong-potong sampai ada orang berkata, ya Khabab, ada orang musyrik bertanya, maukah kamu digantikan posisimu oleh Muhammad? Kata Khabab, wallahi, andai kata saya duduk di rumahku dengan istri dan anak-anakku, saya dengar Nabi Muhammad SAW kakinya terinjak duri, saya tidak akan terima, saya tidak akan ridha. Lebih baik saya yang terkena ketimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berkorban demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan dirinya, jiwa raganya, sampai tubuhnya ini tidak dikenali kecuali oleh saudara perempuannya. Ya, karena sudah tidak berbentuk lagi, diketahui dari sisa-sisa jari-jarinya ketika jihad di perang Uhud. Ada lagi seorang badui hijrah dan belajar Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu orang ini ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikut jihad dan pulang dengan kemenangan, kemudian Nabi memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepada orang tersebut. Maka diantarkanlah ghanimah ini kepada orang badui itu. Disampaikan, wahai fulan, ini pemberian Nabi SAW. Apa ini? Ini jatahmu dari perang ini, perang itu. Dia tidak masuk ke rumahnya, dia tutup pintu rumahnya, dia pergi kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini? Dijawab oleh Nabi, hadhihi qismatu, ini bagianmu. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, mali hadza taba'tu, aku tidak ikut engkau begitu ini ya Rasulullah. Terus aku ini ikut engkau ya Rasulullah. Ini beliau menunjuk kepada yang di bawah lehernya ini. Ini ya Rasulullah, saya berharap saya ikut perang dan terkena anak panah di sini ya Rasulullah, tembus ke belakang, terus saya masuk surga. Itu yang saya harapkan. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, jika kamu jujur, Allah akan jujur kepadamu. Maka di saat peperangan berikutnya terjadi jihad, didapati jasadnya badui ini, A'rabi ini, seperti apa yang dia tunjuk, tertembus anak panah di lehernya. Sampai Nabi bertanya, huwa, apakah orang ini yang datang kepadaku mengembalikan jatahnya itu? Dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sadaqallaha fasadaqahu.
dia jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepadanya. Maka disolati oleh Nabi jenazahnya. Nabi SAW membuka jubahnya, diselimutkan sebagai kafannya orang itu. Rasulullah SAW menyolati jenazahnya, Allah, ini adalah hambamu yang dia hijrah di jalanmu dan berperang di jalanmu, mati syahid di jalanmu, dan aku saksinya, kata Nabi SAW. Wa ana syahidun ala dzalik, aku saksinya ya Allah. Subhanallah. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bentuk ridha Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, segala ketetapan Nabi wajib kita terima. Segala ketetapan Rasulullah wajib kita terima. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati ganjalan di dalam hatinya, dan mereka pasrah sepenuhnya terhadap keputusanmu. Ini ketetapan Allah bahwa tidak beriman seseorang sampai menjadikan Rasulullah sebagai pengambil keputusan terhadap perselisihan di antara mereka. Maka ini wajib kita bukan hanya sekedar tunduk kepada ketetapan Nabi, namun hati kita pasrah terhadap apa yang menjadi keputusan beliau. Bahkan pilihan Rasulullah adalah yang terbaik bagi kita. Nabi SAW jika memilih sesuatu, itu yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dia mencari pilihan-pilihan lain dari perkara tersebut. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini ada beberapa sebab turunnya. Di antaranya adalah kisahnya seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu an. Julaibib radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang fakir. Dia miskin, profesinya nggak jelas, pakaiannya apa hanya ada yang melekat di tubuhnya, sudah gitu tampilannya nggak bagus, kurus, kering, agak jelek, ya, agak jelek, nggak jelek, ya. Nah, Julaibib ini kerjaannya membantu orang dari pasar ke rumah membawakan barang-barangnya. Sekali waktu Nabi bertanya kepada Julaibib. Rasulullah SAW sangat cinta kepada Julaibib karena Julaibib seorang sahabat yang saleh, seorang sahabat yang taat kepada Allah SWT. Dan Allah tidak melihat seseorang dari rupanya, dari tampilan fisiknya, namun Allah SWT melihat hatinya dan amal perbuatannya. Nabi bertanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Wahai Julaibib, enggak pengen nikah kamu? Ditanya, pengen nikah enggak kamu Julaibib? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa yang enggak pengen nikah? Cuman siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah? Siapa? Sudah miskin, jelek lagi. Ya, kerjaan enggak jelas. Nah, Nabi SAW, aku yang akan menikahkanmu wahai Julaibib, kata Rasulullah. Kamu berangkat ke rumah si fulan,
Ada seorang sahabat Ansar punya seorang putri yang sangat cantik, ya, kamu datang ke rumahnya, sampaikan bahwa Rasulullah melamar putrinya untukmu. Masya Allah. Maka berangkatlah Julaibib ke rumah sahabat Ansar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Julaibib. Ada keperluan apa ya Julaibib? Saya diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan apa? Saya diperintahkan untuk melamar putrimu. Alhamdulillah, yang nyuruh Nabi. Ya, dikiranya buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bakal jadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah melamar putri saya. Benar Rasulullah, tapi bukan buat Nabi, buat saya, kata Julaibib. Kata yang sahabat Ansar, oh nanti dulu, ditutup pintunya. Ditunggu Julaibib depan rumah, nggak boleh masuk. Ya, sebentar. Terus ngomong ke istrinya, wahai istriku, ada musibah besar. Musibah apa? Ada musibah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengirim utusan untuk melamar putri kita. Alhamdulillah, dilamar oleh Nabi. Masya Allah, jadi istri anak kita jadi istrinya Rasulullah SAW, menjadi ummahatul mukminin. Bukan buat Nabi, tapi Julaibib yang itu. Iya, yang itu, Julaibib yang itu. Subhanallah. Apa salah kita kok Julaibib yang dikirim? Ya. Dia coba, apa salah kita? Akhirnya coba kita mau menegosiasi, menawar Rasulullah SAW. Kita ingin menawar Nabi. Sang putri mendengar. Putri mendengar, dia keluar, wahai ayahku, wahai ibuku, apa yang kalian perdebatkan? Rasulullah SAW mengirim utusannya untuk melamarmu, wahai putriku, untuk Julaibib, seorang yang fakir, yang tidak tampan, kurus, dan tidak ada yang bisa dibanggakan secara fisik dari Julaibib radhiyallahu anhu. Namun kata sang putri yang salihah ini, dia mengatakan, wahai ayahku, wahai ibuku, apa kata Allah nanti jika kalian menentang Allah dan menentang Rasulullah SAW? Apa jawaban kalian di hadapan Allah jika kalian menolak pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Rasulullah SAW yang memilih. Kalau saya pribadi, saya tidak berani nolak. Saya terima pilihan Rasulullah SAW ini. Saya terima lamarannya. Masya Allah. Ini keuntungan besar bagi Julaibib. Ya, akhirnya menikahlah Julaibib dengan sang putri itu. Tidak lama terjadi peperangan jihad fisabilillah. Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah berkahilah keluarganya Julaibib. Berkahilah, didoakan oleh Nabi dengan doa yang cukup luar biasa, Masya Allah. Ketika terjadi jihad fisabilillah, selesai peperangan, biasanya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan para syuhada. Siapa yang mati dikumpulkan, cari lagi sahabat-sahabat kita. Sudah terkumpul semua ya Rasulullah, cari lagi, masih ada yang belum ketemu. Siapa yang harus, masih ada, cari lagi. Sampai sahabat bertanya, hal tafkidu ahadan ya Rasulullah? Siapa yang kamu cari ya Rasulullah? Siapa yang kau ingin tahu, yang ingin kau cari? Afkidu Julaibiban, yang aku cari Julaibib. Mana Julaibib? Maka ketika dicari-cari, ternyata jasadnya Julaibib tertindih 7 orang kafir. Qatalahum faqataluhum. Julaibib membunuh 7 orang kafir itu dan mereka membalasnya, terbunuh setelah membunuh 7 orang itu. Nabi SAW melihat jasadnya Julaibib yang kurus, yang tertumpuk di 7 jasadnya orang kafir. Wajahnya tertutup dengan debu, dengan tanah. Dibersihkan oleh Nabi SAW wajahnya, jasadnya Julaibib. Dipangku oleh Nabi SAW, di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Julaibib, ya Julaibib, ana minka, anta minni wa ana minka ya Julaibib. Engkau dariku, aku darimu, wahai Julaibib. Rasulullah SAW menunjukkan cintanya kepada Julaibib. Subhanallah. Seorang sahabat yang mulia. Ketika saya membaca di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak menyebutkan Julaibib ini dari suku bangsa mana. Tidak ketahuan. Apa yang namanya kalau istilah orang Jawa, bobot, bebet, bebetnya itu dari mana nggak tahu, nggak jelas. Ya, apa istilahnya, bibit, bobot, ya itulah, ya, nggak jelas. Dalam Islam istilahnya hasab, nasabnya dari mana, tidak ketahuan. Tapi Islam bukanlah agama yang melihat dari sekedar tampilan fisik seseorang. Kemuliaan seseorang bukan hanya dilihat mulianya di depan manusia, bukan itu. Tapi mulianya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Coba jika di zaman kita sekarang ibu-ibu kedatangan calon mantu seperti Julaibib, mau diapain? Ya, nyapa di tengah jalan nggak bakal kita toleh. Ya, kita tidak akan menganggap itu sebagai orang yang kita kenal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara bentuk ridha Nabi Muhammad sebagai nabi adalah menerima segala ketetapan beliau di dalam segala hal, termasuk dalam urusan harta. Ya, ketika Nabi membagi-bagikan tentang aturan pembagian sedekah, zakat, waris, dan yang lain sebagainya, wajib kita mengikuti sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 59, At-Taubah ayat 59, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allah menegaskan, andai kata mereka menerima, ridha, rela dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dan Rasulnya, dan mereka berkata, cukuplah Allah sebagai kami dan Allah akan memberikan kepada kami karunia-Nya. Demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk ridha itu menerima pembagian apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak pernah protes Nabi ketika memberikan banyak kepada si ini, memberikan sedikit kepada si itu. Para sahabat tidak pernah protes kepada Rasulullah SAW. Ada seorang tokohnya Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah, ketika melihat Nabi membagikan harta rampasan perang menurut dia tidak adil, dia mengatakan, ya Muhammad i'dil innaka lam ta'dil. Dia mengatakan, wahai Muhammad, berlaku adillah karena kamu tidak berbuat adil. Para sahabat marah, Umar bin Khattab marah sampai mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menyembelih kepalanya, memenggal kepalanya orang ini. Kata Nabi SAW, biarkan. Nanti akan ada orang-orang dari generasi yang semisal dia, orang-orang Khawarij, takhiru salatuhum salatakum wa qira'atuhum qira'atakum la tujawizu taraqihim. Salatnya dibandingkan salat kalian, wahai para sahabatku, nggak ada artinya salat kalian. Ngajinya mereka dibandingkan ngajinya kalian nggak ada artinya. Namun apa yang mereka amalkan tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din murukas sahmi minar ramiyah. Mereka melesat melewati agama ini seperti melesatnya anak panah melewati sasarannya. Jadi melampaui batas di dalam beragama, ekstrim. Ya, orang-orang Khawarij ini mereka ekstrim, ibadahnya kekencengan sehingga mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah memprotes kepada para pemimpin, mengkritiki mereka, mengatakan mereka sebagai pemimpin yang kafir, harus berontak dan yang lain sebagainya. Ini adalah di antara kebiasaan keyakinan orang-orang Khawarij. Juga di antara bentuk ridha Nabi sebagai utusan Allah adalah tidak berbuat bid'ah. Di antara bentuk ridha adalah tidak berbuat bid'ah. Artinya kita sudah dicukupi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi ini sebagai panutan kita di dalam beribadah kepada Allah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi kita kerjakan, yang tidak dikerjakan kita tidak perlu mengerjakannya. Itu di dalam hal ibadah. Di dalam ibadah adalah seperti itu. Maka dengan mencontoh Nabi, kita menganggap baik apa yang dianggap baik oleh Nabi dan tidak menganggap baik apa yang tidak dianggap baik oleh Nabi. Kalau seseorang melakukan bid'ah, dia menganggap baik sesuatu yang Nabi tidak menganggapnya baik. Kita tanya kepada seorang yang melakukan sesuatu yang bid'ah, kita tanya kepada mereka, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kan baik. Kita tanya, Rasulullah SAW tahu tidak kalau itu baik? Kita tanya kepada mereka, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya salah satu di antara dua, tahu atau nggak tahu. Kalau dia ngomong, iya Rasulullah SAW tahu, misalnya, kita tanya, kalau tahu, kenapa nggak diajarkan kepada kita?
Katanya Nabi SAW tahu. Kenapa tidak diajarkan kepada kita? Kenapa disembunyikan? Kalau kamu mengatakan Rasulullah SAW tahu tentang suatu yang baik, tapi tidak diajarkan kepada umatnya, artinya kamu telah menuduh Rasulullah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat. Tahu yang baik yang harusnya diajarkan kepada umat, namun tidak diajarkan. Atau kita, kalau dia menjawab, oh iya Rasulullah SAW nggak tahu bahwa itu baik. Kalau Rasulullah SAW nggak tahu itu baik, kok kamu bisa lebih ngerti dari Nabi? Ya, sebagai contoh sedikit. Saya seringkali diminta menyolati jenazah. Biasanya di dalam menyolati jenazah saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu salat jenazah itu berapa takbir? Ya, secara umum adalah 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, kedua salawat, ketiga doa, keempat doa. Kemudian apa? Salam. Selesai salam ngapain? Tidak ada apa-apa. Sebagian kita selesai salam berdiri, angkat tangan lagi, doa lagi. Allah, doa lagi macam-macam. Ya. Kemudian ya, pakai doa lagi. Saya bertanya, emang lupa ngapain yang 4 takbir tadi? 4 takbir tadi sudah ada doanya. Nggak cukup. Nabi SAW cukup dengan yang 4 takbir. Kok Anda nggak cukup? Tapi sebaliknya mereka ngomong, ini Ustadz Ali kok bakhil amat urusan doa. Doa saja bakhil katanya. Saya bukan bakhil dalam doa. Kalau saya dikatakan bakhil, Nabi SAW juga bakhil. Ya, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW bakhil? Ya. Nah, kita sudah dicukupi oleh Nabi kita Muhammad SAW. 4 takbir, ada Fatihah, ada salawat dan doa di sana. Selesai sudah. Maka segala hal baru yang diada-adakan di dalam agama ini sama dengan menuduh Nabi kita SAW berkhianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk ridha adalah mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ridha yang wajib yang keempat adalah ridha terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersabar. Ya, bersabar terhadap segala ketetapan Allah di dalam hidup kita. Kita meyakini bahwa segala ketetapan Allah baik dan buruknya jika dari Allah adalah baik. Ya, kan kita di antara iman, al-iman an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Baik dan buruknya ini bukan dari Allah, tapi apa yang kita rasakan. Memang nggak enak. Sakit, nggak enak, ya, penderitaan hidup itu nggak enak. Tidak enaknya itu di kita, tapi dari Allah tidak ada yang buruk. Dari Allah semuanya baik. Dari Allah semuanya baik. Terkadang ada sesuatu yang baik, bukan zatnya baik, tapi akibatnya itu yang baik. Ya, contohnya apa? Orang sakit, dia harus dibawa ke dokter, harus disuntik. Disuntik itu baik atau nggak baik? Enak atau nggak enak? Gak enak. Tapi kenapa kita mau? Apalagi dioperasi, harus misalnya sebagian orang malah lebih ekstrim lagi, diamputasi. Malah keluarganya datang ke dokter minta tolong untuk diamputasi dan bayar ke dokter itu. Ya, dibayar. Terima kasih dok, sudah motong kaki saudara saya. Ya, kenapa? Karena itu yang baik akibatnya. Ya, bukan baik perbuatannya, tapi apa yang diakibatkan dari itu yang diinginkan. Demikian pula takdir. Kalau kita merasakan sesuatu yang pahit saat ini, yang tidak enak, belum tentu yang tidak enak itu adalah yang buruk bagi kita. Bisa jadi besok adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah mengangkat derajat kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesabaran yang besar kepada kita, dan kesabaran itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah memberikan pahala yang tanpa batas bagi seorang hamba yang bersabar kepadanya. Maka ini bentuk ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengeluh terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada hidup kita. Ditakdirkan oleh Allah menjadi fakir, menjadi miskin, alhamdulillah, tidak masalah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki pasangan hidup yang jelek, enggak apa-apa. Ya, tidak perlu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok dia?
Ya, terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menerima ketetapan Allah, dia akan menjadi orang yang kaya. Karena orang yang memiliki hati yang qanaah, cukup dengan yang apa yang Allah berikan, adalah orang yang paling kaya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang selalu menerima apa yang Allah tetapkan, kamu dan rajanya dunia ini sama. Kamu dan rajanya dunia sama. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat walafiat. Sehat walafiat badannya. Hari itu aman. Tidak ada yang nagih-nagih hutang. Ya, tidak ada yang mau nodongkan tembak karena mau ngancam kita dengan sesuatu. Aman. Bangun tidur aman, alhamdulillah, sehat walafiat badannya. Yang dimakan hari itu ada, dia seakan memiliki dunia dan seisinya. Kata Nabi, seperti punya dunia dan seisinya. Subhanallah. Dan sebagian besar kita sudah diberi potensi kekayaan ini. Sebagian besar kita, insya Allah, Allah sudah berikan badan yang sehat. Pada dasarnya diberikan keamanan oleh Allah. Dan nikmat besar aman ini. Coba sekali waktu orang tidak merasa puas, mulai lapar matanya. Asalnya dimulai dengan lapar mata. Akhirnya, kok teman saya dompetnya banyak kartunya ya, saya pengen punya banyak kartu yang sama seperti teman saya. Akhirnya banyak kartu kreditnya, ya, kartu ngutang, ya. Kok tambah banyak kartu kredit, kok tambah bangga? Saya heran itu. Kemungkinan ngutangnya lebih besar, kok malah seneng. Terus mulai dia ngutang-ngutang, belanja sesuatu bukan pakai uangnya sendiri, pakai uang orang lain, kena bunga, ya. Mulai telat cicilan, mulai telepon, sampai tukang tagih datang ke rumah. Ya, yang asalnya tentram, aman, tidak ada masalah, mulai kehilangan keamanannya, mulai gelisah, mulai berbohong, mulai begini, mulai dia korbankan nikmat dasar yang sudah Allah berikan kepadanya. Karena apa? Karena serakah. Karena serakah. Karena tidak merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Coba dia merasa cukup dari awal, dia mensyukuri nikmat Allah atas kesehatan ini. Nah, akibat dia sudah mulai kehilangan keamanannya, mulai ketakutan, mulai gelisah, tidurnya mimpi buruk terus, mimpi dikejar-kejar orang. Ya, akhirnya tensi darahnya naik, gula darahnya naik, kesehatan pun hilang. Ya, subhanallah. Padahal nikmat dasar ini telah Allah berikan kepada kita semuanya. Badan yang sehat, keamanan, dan apa yang dimakan hari itu ada. Selesai, sudah cukup hidup ini dengan itu. Gak perlu, aduh, Masya Allah yang datang pakai mobil ini, saya pengen yang lebih dari itu. Ngapain? Untuk apa? Ini ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara ridha yang wajib. Ya. Saya cukupkan sampai di sini atau saya tambah? Sampai jam berapa kita kajian? Masih ya? Atau saya buka soal jawab? Ya, saya buka soal jawab. Karena kalau saya tambah panjang lagi materinya. Takutnya kebanyakan kewalahan nanti. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari 4 ridha yang wajib tadi, orang mukmin itu dilihat dari 3 yang pertama. Ya, dari 4 ridha yang wajib. Ridha Allah sebagai Tuhan, ridha Islam sebagai agama, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah, dan yang keempat ridha dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin dilihat dari 3 yang awal ini. Karena terkadang yang keempat orang kafir pun juga bisa. Ya, kalau sudah sakit mau ngapain lagi? Kalau ada keluarganya yang diambil mau ngapain lagi? Dia pasrah, dia nerima. Bahkan tidak sedikit sebagian orang-orang kafir itu memiliki merasa sifat tabah lebih besar daripada orang-orang yang sholat mungkin. Ya, ada orang yang biasa sholat nggak setabah mereka sebagian dari orang-orang kafir.
Sehingga kita melihat sebagian orang-orang kafir ini, mereka mau bersaing sehat di dalam bisnis mereka misalnya. Ya, satu komplek yang sama, semua jual handphone. Ya, tahu kan kita? Semua jual handphone. Kok nggak saling hasad satu sama lain? Ya, kalau ini jual herbal sama-sama di Jakarta Timur misalnya, bersaing yang nggak sehat. Jangan beli yang di situ, itu nggak benar tuh, ada jamurnya dan lain sebagainya. Misalnya, ya, saling hasad. Nggak percaya bahwa takdir rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah tertukar. Walaupun ibu dengan ibu nempel di sini, ya, yang sebelah kaya raya nggak karu-karuan, yang sebelahnya fakir miskin yang luar biasa, nggak bakal ketular. Ya, kayanya atau fakirnya tidak bakal ketular dan tidak akan tertukar rizkinya. Rizki Allah telah terbagi. Kenapa seorang itu hasad? Ya, kenapa dia tidak menerima dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Bentuk hasad, iri, dengki, tidak menerima rizki yang telah Allah berikan kepada seorang hamba adalah bentuk tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menerima takdirnya Allah, alhamdulillah Allah telah melapangkan rizki si fulan, alhamdulillah Allah telah cukupkan si fulan dan yang lain sebagainya. Menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Apakah sholat 2 rakaat sebelum asar termasuk sunnah rawatib? Dan apa hukumnya buat orang yang selalu menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar? Sholat sunnah qabliyah asar termasuk rawatib yang tidak muakkadah. Ada tapi tidak ditekankan. Berdasarkan sebuah hadis yang sifatnya umum, ya, hadisnya sifatnya umum, bainal adzanani raka'atan. Di antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat. Ya, antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini, maka secara umum setiap antara azan dan iqamah ada sholat qabliyah. Ada sholat qabliyah. Qabliyah subuh ditegaskan, itu muakkad, ditekankan. Qabliyah zuhur ditekankan. Qabliyah asar tidak ditekankan. Ya, tidak ditekankan, tapi ada. Qabliyah maghrib pun ada, tidak ditekankan, tapi ada. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan secara khusus, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Dan juga salat qabliyah sebelum isya pun ada, berdasarkan hadis yang sifatnya umum dari Nabi SAW, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama, bahwa sabda Nabi itu adalah yang bernilai syariat, maka menghidupkannya adalah sunnah, menjalankannya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jika suami sudah mengambil air wudhu terus bersentuhan dengan istri, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Nabi SAW bahkan sebelum berangkat ke masjid pernah mencium Aisyah dan tidak wudhu lagi. Ya, tidak wudhu lagi. Dan juga Nabi SAW pernah, Nabi SAW juga pernah sholat malam di rumahnya Aisyah karena kamarnya yang kecil. Ya, karena kamarnya yang kecil, beliau SAW ketika hendak sujud mengangkat kakinya Aisyah dan sujud. Ketika Nabi berdiri, Aisyah mensembujungkan kakinya, menjulurkan kakinya. Kemudian ketika Nabi hendak sujud lagi, diangkat lagi kakinya oleh Nabi SAW. Demikian sampai selesai salatnya Rasulullah SAW. Bersentuhan dengan bukan mahram pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Ya, dengan istri tidak membatalkan wudu, dengan bukan mahram yang lainnya pun tidak membatalkan wudu. Tapi jika bersentuhannya disengaja haram. Ya, bersentuhan disengaja dengan bukan mahram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak membatalkan wudu. Ya, Nabi SAW bersabda, li an yut'ana ra'su ahadukum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, lebih baik ketimbang dia bersentuhan menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, berjabat tangan dengan bukan mahram haram hukumnya. Ini ada pertanyaan yang sesuai dengan buku. Di poin yang ke-44 disebutkan dibangunkan rumah di surga bagi mereka yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Di waktu apa membacanya? Bebas. Ya, zikir ini ada zikir-zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir-zikir yang sifatnya ditentukan waktunya, seperti zikir pagi sore,
zikir sesudah salat, ya, bacaan sesudah azan, ada ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan waktunya, maka itu dibaca sesuai dengan ketetapan dan ketentuan waktu tersebut. Namun jika misalnya zikir-zikir yang sifatnya mutlak, sifatnya umum, Nabi menyebutkan misalnya kalimatani khafifatani 'alal lisan mahbubatani 'inda ar-rahman thaqilatani 'alal mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang mudah diucapkan, sangat dicintai oleh Allah, sangat berat di atas mizan, di atas timbangan amal, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini disebutkan oleh Nabi keutamaannya. Kapan dibaca? Dibaca setiap waktu. Ya, dibaca setiap waktu. Termasuk misalnya memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kapan membacanya? Setiap waktu kita memiliki kesempatan tersebut. Termasuk juga jika kita ingin punya banyak rumah di surga, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas 10 kali satu rumah. Al-Ikhlas 10 kali satu rumah di surga. Perbanyak, ya, perbanyak membaca hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah salat subuh lalu ada zikir sampai syuruk, dan kemudian dilanjutkan setelah terbitnya matahari. Selesai terbitnya matahari itu salat 2 rakaat. Apa niatnya? Sebagian ulama menilai itu adalah bagian dari salat duha, adalah awalnya salat duha. Tapi ingat, jangan melihat jam syuruknya, harus dilebihkan, ya. Kalau misalnya disebutkan syuruknya, terbitnya matahari jam 5:30 persis, 5:30, nggak boleh kita sholat, oh syuruk, berdiri, nggak boleh, tunggu 5 atau 10 menit, ya, karena tidak boleh sholat di saat terbitnya matahari, karena itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Apakah ada puasa sunnah di bulan Rajab yang dikerjakan selama 10 hari? Tidak ada tuntunan secara khusus puasa di bulan Rajab. Tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab yang dikhususkan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka puasa-puasa sunnah, jika kita ingin melaksanakan puasa seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan yang lain sebagainya, maka kita ikuti puasa-puasa tersebut, tidak menganggap atau tidak mengkhususkannya karena jatuhnya di bulan Rajab. Adapun jatuhnya karena misalnya perbedaan takwim, perbedaan perhitungan awal bulan menyebabkan perbedaan penentuan Ayyamul Bid, ini tidak ada masalah, ya. Ikuti apa yang kita ketahui dari informasi dari media-media Islam yang menyampaikan mana yang rajih dalam hal ini. Karena memang secara umum para ulama, para fuqaha, mereka lebih hati-hati ketika di bulan Sya'bannya, karena Sya'ban ini terkait dengan bulan Ramadan. Mereka memperhatikan masuknya awal bulan Sya'ban dan keluar akhirnya bulan Sya'ban karena terkait dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab kalau terjadi perbedaan tidak ada masalah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan, bila takdir sudah ditentukan Allah, bagaimana dengan takdir buruk yang diterima hamba? Dapatkah menjadi takdir baik manakala hamba berusaha untuk bertakwa sementara takdir buruk sudah ditetapkan? Saya ingin tahu dari pertanyaan ini, jadi kemungkinannya ada dua. Takdir buruk yang sudah ditetapkan dan sudah dijalani, atau belum dijalani. Ya, kalau misalnya sesuatu yang sudah dijalani tidak mungkin dirubah karena sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Namun kalau belum terjadi, tahu dari mana kalau Allah sudah menakdirkan yang buruk untuk kita? Ya, tahu dari mana Allah telah mentakdirkan yang buruk untuk kita? Kita tidak tahu. Maka kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, selalu mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita dibuat segala urusan kita mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya. Maka kita jika membicarakan tentang takdir yang akan terjadi yang kita tidak ketahui, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa,
dan kita yakini jika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang menjalankan puasa sunnah Daud dikatakan tidak sunnah karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan? Itu salah. Karena Nabi SAW mensyariatkannya, menyebutkan, dan beliau mengatakan bahwa puasa Daud adalah puasa sunnah yang terbaik. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Bukan hanya syariat Islam, bukan hanya dilihat dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW saja. Bahkan lebih dari itu, apa yang disabdakan itu lebih bernilai syariat ketimbang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi sabda Rasulullah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, itu lebih bernilai syariat ketimbang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Karena terkadang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sifatnya khusus atau khasais, kekhususan Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya yang lain. Ya, tidak harus ada misalnya Nabi SAW menyebutkan suatu perintah dalam ibadah tertentu, perintah Nabi jika itu dalam hadis yang dari hadis yang sahih, itu sudah bernilai syariat. Wallahu a'lam bishawab. Lukisan di rumah, ya, lukisan kuda ini disebutkan bahwa itu hanya sebagai hiasan dinding, haram. Ya, tidak boleh memiliki lukisan gambar makhluk hidup di rumah. Ya, termasuk juga patung di dalam hal ini. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar azabnya nanti pada hari kiamat adalah para pelukis. Ya, yang memiliki lukisan-lukisan di rumahnya, nanti Allah akan perintahkan kepadanya untuk menghidupkan lukisan-lukisan itu dan tidak akan mampu kita menghidupkannya. Jadi memiliki lukisan makhluk hidup dilarang, diharamkan di dalam Islam. Ada pertanyaan, setiap saya rajin ibadah, suka datang pada saya petunjuk-petunjuk atau hal-hal yang akan terjadi esok hari atau kemudian hari. Apakah termasuk rahmat dari Allah atau bagaimana hukumnya? Kita jangan mudah ya terlena ya atau tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, bisa jadi itu adalah sifatnya istidraj, bisa jadi hal itu adalah bisikan dari syaitan untuk menipu ibadah kita. Kita harus waspada. Jangan sampai itu adalah bisikan-bisikan syaitan sehingga membuat kita ujub dengan ibadah kita. Ya, karena orang-orang saleh terdahulu, mereka bahkan di saat pernah di antara mereka mimpi di akhir hayatnya melihat surga, dimasukkan surga dan yang lainnya. Bangun dari tidurnya bukan malah senang gembira, namun dia malah menangis, takut kepada Allah, tertipu dengan amal yang telah dilakukannya. Yang menangis memohon, ya Allah, jangan sampai saya tertipu dengan apa yang saya lihat semalam. Jadi tugas kita adalah istiqamah, menjaga keistiqamahan hidup di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tertipu dengan hal-hal istimewa, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di kehidupan kita. Mungkin doa kita mustajab, kita mendoakan seorang binasa atau celaka, celaka beneran misalnya. Terus kita merasa besar hati dengan hal tersebut. Jangan yang seperti itu. Kalau kita merasa memiliki doa yang mustajab, lebih baik kita berdoa agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan, haruskah saya meridhai suami yang ingin menikahi wanita lain dengan beralasan wanita itu bermateri atau kaya dan wanita itu sedang proses cerai? Ajib. Haruskah saya meridhoinya? Jadi sang suami ingin menikah dengan seorang wanita yang sedang proses cerai, haram. Tidak boleh. Bukan haram kawin laginya ya, tapi karena status wanitanya yang masih belum cerai dengan suaminya. Ya, dan menikah karena niatan seperti ini bukanlah suatu kemuliaan, bukanlah suatu kebaikan. Ya, menikah adalah salah satu sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga harga diri, memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk sekedar mencari materi. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang tetangga mendapat musibah. Kita dibolehkan untuk menghadiri.
Ya. Apabila ada salah seorang tetangga mendapat musibah, misalnya kematian, apa saja batasan syar'i kita untuk menolong atau memberi bantuan terhadap mereka? Batasannya adalah bertakziah, ya. Takziah itu berbela-sungkawa. Di dalam hal ini termasuk juga meringankan segala beban yang dihadapinya di hari tersebut. Yang membantu menyediakan peralatan untuk merawat jenazahnya, dari kain kafannya dan lain sebagainya sampai liang lahatnya, sampai kuburnya, termasuk juga membuatkan makanan bagi tetangga tersebut, ya. Dan ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau memerintahkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum amrun yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena pada hari ini mereka sedang kedatangan masalah yang menyibukkan mereka. Maka Nabi memerintahkan membuatkan makanan, memasakkan, ya, membuatkan masakan untuk keluarga tersebut 2-3 hari, ya, 3 hari. Para tetangganya misalnya bergantian, si fulan pada hari ini, si ini pada hari itu dan sebagainya. Itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik, ya, untuk membantu keluarga untuk membantu tetangga itu. Apakah kita dibolehkan untuk menghadiri ketika mereka mengadakan tahlilan dan membantu mempersiapkannya? Tidak boleh, ya, karena ini termasuk hal yang munkar yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam mengingkari yang munkar ini pun harus juga dengan sikap yang hati-hati, tidak arogan. Tidak sampai kita mengatakan bid'ah yang keras, kemudian kita mengucilkan mereka, atau bahkan kita yang sampai dikucilkan oleh masyarakat kita. Maka kalau kita melihat bahwa mayoritasnya adalah memang kebiasaannya seperti itu, kita tolak dengan cara yang halus. Datang sebelum acara atau sesudah acara, ya, pamit, maaf saya nggak bisa datang nanti. Sebelum acara datangnya, permisi saya mau kemana, keluar, pergi. Atau sesudah acara, maaf tadi saya nggak bisa datang karena begini begitu dan sebagainya. Jangan berbohong, tapi carikanlah alasan-alasan yang benar, yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Dalam neraka mereka bisa menang. Saya pernah mendengar, apakah benar bila seorang wanita muslimah berada di dalam neraka, mereka bisa menarik 4 laki-laki bersamanya ke dalam neraka? Ayahnya, suaminya, saudara kandungnya, dan anak laki-lakinya. Mohon penjelasannya, apakah termasuk karena wanita tersebut sampai wafat tidak berhijab? Jadi maksudnya kalimat ini bukanlah dari bagian dari nas, namun masalah pertanggungjawaban, ya, bahwa seorang laki-laki, dia itu tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya saja. Ya, seorang laki-laki, apakah dia sebelum menikah ataukah sesudah menikah, tetap dia bertanggung jawab kepada orang tuanya, ayah ibunya. Sebelum menikah seperti itu, sesudah menikah pun demikian. Ayah ibunya dia bertanggung jawab. Namun ditambah lagi dengan istrinya, ketambahan lagi putrinya, dan dia juga memiliki saudara. Itulah kenapa di antara hikmahnya syariat Islam, ya, menjadikan warisan itu bagi laki-laki 2 kali, anak perempuan. Karena apa? Karena anak laki-laki tidak lepas tanggung jawabnya dari kedua orang tuanya, dari saudari kandungnya, ya. Maka jika ibu-ibu melihat suaminya tidak peduli terhadap saudari kandungnya, walaupun sudah bersuami sekalipun, kenapa walaupun sudah bersuami? Karena bisa jadi sang suami misalnya tidak bisa mencukupi kebutuhan saudara kita, saudari kita. Bisa jadi juga cukup tapi bakhil misalnya, ya, kikir. Maka seorang kakak, seorang saudara atau seorang adik laki-laki tetap harus peduli kepada saudaranya yang perempuan walaupun sudah menikah, ya, dan demikian pula terhadap anaknya, anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya wanita mengantar jenazah ke kuburan? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebaiknya wanita tidak ikut mengantar ke kuburan. Memilih pemimpin kafir termasuk menolak perintah Allah. Orang tersebut termasuk kafir? Tidak kafir, ya, tapi ini sesuatu yang munkar. Ya, karena Allah telah menegaskan tadi dalam surat Al-Mujadalah bahwa tidak akan mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Termasuk di dalam hal ini ridha mereka sebagai pemimpin kita. Ini mustahil seorang yang beriman ridha mau dipimpin oleh orang yang kafir. Ya,
maka seorang muslim tidak akan ridha bahwa dia diatur kehidupannya oleh seorang pemimpin yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menyatakan pertanyaan, pembagian warisan keluarga saya setuju dengan wasiat orang tua untuk membagi rata laki-laki dan perempuan. Tapi saya sejak tahu hukumnya saya menolak. Ya, saya seorang wanita dan ingin sesuai dengan syariat Islam. Apakah saya boleh kalau tetap minta hanya yang jadi jatah hitungan sesuai syariat? Itu yang benar. Itu yang benar. Walaupun kita menerima separuh dari jatah yang ada, namun itulah yang diridhai, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika anak-anak ini adalah anak-anak yang cinta kepada kedua orang tuanya, mereka akan membatalkan wasiat itu dan akan menjalankan pembagian sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih adil, itu yang lebih benar, dan itu yang akan mendatangkan ridhanya Allah, dan Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa orang tuanya karena salah di dalam berwasiat tersebut. Apa hukum memakai kartu kredit walau kita tidak pernah terlambat membayar? Haram. Ya, tetap haram walaupun tidak pernah telat bayar. Kenapa? Ya, ini kredit card itu kalau tidak pernah telat bayar sudah menggunakan akad seperti akadnya riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu disebut riba jahiliyah karena di masa jahiliyah jika ada orang saling hutang piutang, saya pinjam uang kepada kamu 1 juta rupiah. Janji berapa lama? 2 bulan. Baik, deal 2 bulan. Maka ketika 2 bulan saya harus bayar. Ketika saya bisa bayar 2 bulan, saya tidak kena apa-apa. Namun kalau saya terlambat bayar, maka saya ditanya, mau berapa lama lagi? Ada tambahan bunga. Persis akadnya dengan akad kredit card, kartu kredit. Jadi walaupun kan kita tidak pernah kena bayar bunga, Ustaz. Kenapa masih haram? Karena kita sudah setuju bakal kena bunga kalau telat. Setuju dengan akad riba. Ya. Di perjanjian di awal yang kita tanda tangani, kita sudah setuju, di antara pasalnya adalah kalau terjadi keterlambatan sekian hari akan sekian bunga. Kita setuju dengan akad riba itu. Setuju dengan riba haram. Setuju. Persetujuan itulah bentuk keharaman yang harus kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah dalam surat Al-Fatihah apakah masuk dalam ayat tersebut atau tidak? Ini khilaf di antara para ulama. Detail sangat mendalam perselisihan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan bismillah tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di antara keutamaan dari surat Al-Fatihah adalah sebuah hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Inna Allah qasama salata baina, inni qasamtu salata baini wa baina abdi qismatain. Sesungguhnya aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, faqala Allah azza wa jalla hamidani abdi. Ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hambaku memujiku. Maka di dalam hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW memulai surat Al-Fatihah itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hukum mengadakan selamatan rumah? Jika dimaksud adalah syukuran, mensyukuri menempati rumah baru, alhamdulillah boleh, tidak ada masalah. Namun jika melakukan ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya, maksudnya adalah memotong hewan korban khusus ditujukan karena memasuki atau menempati rumah baru, hal yang tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibenarkan. Namun jika hanya mensyukuri nikmat ini, kemudian mengundang tetangga sambil mengenalkan diri, mengenalkan rumah tangga ini kepada tetangga-tetangga baru, ya, menunjukkan nikmat yang besar ini, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana membedakan takdir Allah dengan akibat keteledoran atau kesalahan kita sendiri? Segala sesuatu yang telah terjadi itu takdir, walaupun termasuk dalam masalah keteledoran. Ya, walaupun dalam masalah keteledoran, dalam hal ini misalnya dosa. Seseorang misalnya telah pernah berbuat dosa maksiat pada masa lalu. Memang tidak boleh kita berdalih dengan takdir dalam masalah dosa. Kenapa kamu zina? Kan sudah takdirnya Allah saya zina.
misalnya. Tidak boleh seperti itu, ya. Namun kalau dia menyesal, sudah telah berbuat zalim, telah berbuat jahat terhadap dirinya dahulu, telah berbuat maksiat dan sebagainya. Saya menyesal dulu saya berbuat zina. Qadarullah. Kalau tidak karena itu saya tidak bisa menjadi orang yang hamba yang menjadi lebih soleh lagi seperti sekarang. Ya, kalau mengatakan seperti ini boleh. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika berdebat dengan Nabi Musa. Nabi SAW menyebutkan bahwa Adam pernah berdebat dengan Nabi Musa dan Nabi Musa kalah. Kata Nabi Musa alaihissalam, anta abuna, engkau adalah ayah kami. Akhrajtana minal jannah, gara-gara kamu kita keluar semua dari surga wahai Adam. Ya, dia salahkan Nabi Adam alaihissalam. Dijawab oleh Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu tidak baca di dalam kitab sucimu bahwa aku bakal diturunkan ke muka bumi? Itu sudah takdir. Sebelum diciptakan Allah sudah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sudah bakal ditetapkan Nabi Adam akan di bumi. Dan di antara bentuk ketetapan Allah itu, Allah mentakdirkan, Allah menetapkan Nabi Adam berbuat dosa, berbuat salah. Namun Adam menyesali kesalahan itu. Dan penyesalan itu dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Tidak menyalahkan takdir. Ya, tidak mengatakan sudah takdirnya ya Allah saya berbuat dosa, makan buah yang engkau larang. Tidak. Tapi menyesali diri sendiri. Namun setelah terjadi, kita mengatakan alhamdulillah saya menyesali perbuatan-perbuatan saya yang lalu, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya menjadi hamba Allah yang lebih baik pada saat ini, meninggalkan dunia kelam saya dahulu. Kalau bukan dulu mungkin saya di sini saya tidak akan menjadi hamba Allah yang lebih baik seperti sekarang. Itu boleh ketika hal itu telah terjadi dalam bentuk penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaannya, ini muslimah yang memakai hijab yang syar'i kalau ngikutin kajian sunnah saja. Ya, tapi kalau di luar masih pakai jilbab pendek, celana panjang, mohon penjelasannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menjalankan syariat Allah ini bukan karena manusia. Ya, bukan karena manusia. Kalau kita memakai itu hanya untuk tujuannya dilihat orang, wal iyadzu billah, itu salah satu sebab naudzubillah dikhawatirkan orang yang beramal karena orang nantinya bisa suul khatimah. Bisa matinya buruk. Ya, bisa matinya buruk. Nabi SAW menyebutkan, innar rajula la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqa alaihi alkitab fadakhala an-nar. Fa'amila bi'amali ahli nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya ada seseorang, kata Nabi SAW, yang di mata orang, kata Nabi SAW, di mata orang amalannya seperti amalan penghuni surga. Di mata orang, ya, amalannya seperti penghuni surga. Sampai jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Namun Allah telah menetapkan lain bahwa dia akan menjadi calon penghuni neraka. Maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan masuk neraka. Maka yang seperti ini harus kita jaga, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai apa yang dilihat orang berbeda dengan kenyataan diri kita. Kita berusaha harus membuat hati kita, diri kita lebih baik dari apa yang terlihat, lebih khusyuk dari yang semestinya. Jangan sampai kelihatan zahirnya khusyuk, namun hatinya ternyata tidak ada kekhusyuan sama sekali. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya orang-orang munafik. Bagaimana khusyuknya orang munafik? Kelihatan di depan orang khusyuk, namun di belakang orang, di dalam hati kenyataannya tidak khusyuk sama sekali. Ya, wal iyadzu billah. Juga Nabi SAW menyebutkan, di antara umatnya nanti ada orang-orang yang inilah alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi ujurin misl jibalati tihamatil bayda. Nabi menyebutkan, aku sungguh mengetahui di antara umatku ada sebagian orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang cukup besar, cukup banyak seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Faja'alaha Allah haba'an manthura. Namun oleh Allah dijadikan debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat sama sekali amalnya. Sampai kemudian sahabat Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la nash'ur. Sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah,
jelaskan ciri-ciri mereka, jangan sampai kita termasuk mereka dan kami tidak sadar, kita tidak sadar. Kata Nabi SAW, mereka dari golongan kita, beramal seperti amalan kita, berbuat seperti perbuatan kita. Jadi tampilannya seperti tampilan para sahabat, tampilan Rasulullah, tampilannya orang-orang saleh. Walakin idza takhallau bimaharimillahi intahakuha. Namun kalau sendirian, tidak ada orang, dia sudah tidak lagi melihat mana yang haram, mana yang halal. Dia langgar semuanya. Jadi solehnya hanya untuk image saja. Takwanya hanya untuk dianggap image sebagai orang yang bertakwa, dilihat image sebagai orang yang soleh. Dan yang seperti ini akan dibongkar aibnya oleh Allah SWT suatu saat. Wal'iyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari buku 175 Jalan Menuju Surga. Kita masih membahas ridha yang wajib, ya. Dan saya kira cukup. Artinya memang yang wajib inilah yang harus kita jalani. Adapun yang sunnah maupun yang haram, yang sunnah secara global adalah kelebihannya. Dan karena sunnah itu tidak sunnah ini artinya namanya sunnah, maka tidak dituntut, tidak diharuskan kecuali kepada para waliullah. Ridhanya mereka ini adalah ketika mereka lebih mementingkan Allah ketimbang dunia dan seisinya. Ya, mementingkan Allah, mementingkan Islam, mementingkan Rasulullah SAW ketimbang dunia dan seisinya. Dalam masalah musibah dan takdir, ya, ridha yang sunnah ini adalah buat orang-orang ini kalau ditimpa musibah atau mendapatkan nikmat itu sama saja, tidak ada bedanya. Ya, hatinya tidak senang kalau dapat nikmat, tidak sedih kalau ditimpa musibah. Ini para aulia Allah, para wali-wali Allah yang kita belum sanggup sampai ke sana. Kita kalau mendapatkan nikmat masih bergembira ria yang luar biasa, kalau ditimpa musibah masih sedih yang enggak karu-karuan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ridha Allah sebagai Tuhan kita, ridha Islam sebagai agama kita, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.